ayat 13 sampai 19 ini terkait dengan peristiwa hari kiamat. Fa idza nufikha fis suri nafhatu wahidah, maka apabila sangkakala yang pertama telah ditiup dan malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat nanti adalah malaikat Israfil. Dalam sebuah riwayat disebutkan suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat wajahnya murung. Begitu ditanya oleh sahabat, ada apa dengan engkau ya Rasulullah, terlihat wajah engkau murung? Kata beliau, karena telah diperlihatkan kepadaku bahwa malaikat Israfil sudah memasukkan sangkakala atau trompetnya ke mulutnya. Tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya Israfil unfukh, wahai Israfil tiuplah. Dan kalau itu sudah terjadi, selesai dunia. Jadi apabila sangkakala yang pertama telah ditiup nafkhatu wahidah, maka terjadilah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Wa humilatil ard bimakna wa rufi'atil ard. Bumi dan gunung-gunung diangkat. Rufi'at, jadi bumi diangkat. Termasuk gunung-gunung juga Allah angkat. Dalam surah Al-Waqi'ah menggunakan bahasa wa bussatil jibalu bassa. Jadi gunung-gunung itu dibeset, ditarik, diangkat dari tempatnya menuju udara. Fadukkata dakkata wahidah. Kemudian bumi dan gunung-gunung itu Allah benturkan sekali benturan. Fadukkata dakkata wahidah. Maka bisa kita bayangkan suara yang akan timbul. Gunung meletus saja sudah sudah mendebarkan, sudah menghancurkan bumi walaupun sifatnya lokal. Bagaimana kalau bumi dan gunung-gunung Allah benturkan? Itu maka kiamat disebut dengan as-sakhah, karena memecahkan gendang telinga, suara yang sangat keras. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadi hari kiamat. Jadi kiamat yang Allah sebut dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, sebagian orang meyakini dan sebagian yang lain mengingkari. Bahkan ada yang mengatakan itu hanya ramalan orang-orang muslim, wong mereka belum pernah menjalani hari kiamat, belum pernah masuk surga, belum pernah masuk neraka kok sudah bicara surga neraka. Ya. Semestinya ketika berkaca, ya orang yang berkata demikian itu melihat bahwa dirinya sudah ada perubahan-perubahan, yang dulunya kinclong, glowing, sekarang sudah menjadi bayangan-bayangan ketuaan, raut wajah yang semakin menua. Mestinya belajar dari hidup. Makanya dalam surah Az-Zariyat disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun.
tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda adanya hari kebangkitan dan seterusnya, itu bisa dilihat dari kalian sendiri ketika mengaca. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Wa ansyaqqatis samaa'u fahiya yawma idzi wahiyah. Pada hari itu langit yang menjadi hiasan bumi sekarang ini, yang di malam hari ada bintang-bintangnya, yang di malam hari berhiaskan rembulannya, di siang hari berhiaskan mataharinya, nanti pada hari kiamat wahiyah wang syaqqatis sama, jadi langit-langit itu akan terbelah, akan terpecah. Fahiya yauma idzi wahiyah, karena pada hari itu langit menjadi dhaifah, menjadi lemah, tidak sekuat sekarang. Dan itu semua dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal malaku ala arjaiha, kemudian para malaikat yang ada di sisi-sisi langit itu, ya, yang ada di sisi-sisi langit, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah, termasuk para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat atau memikul arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala. Tsamaniyah, yang berjumlah ada 8 malaikat. Jadi ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk memikul arsy. Jumlahnya ada 8 malaikat. Bagaimana keadaan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, setelah terjadi hari kiamat? Yauma idzin tu'radun, maka amal-amal kalian akan ditampakkan. La takhfa minkum, tidak tersembunyi dari kalian, khafiyah, segala amal yang dirahasiakan di dalam hati. Artinya kelurusan hati atau kebusukan hati semuanya akan ada hisabnya. Keikhlasan dalam beramal ataupun riya dalam melakukan kebaikan, semuanya ada konsekuensinya. Dan itu tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah. Di dunia manusia bisa menyembunyikan apa yang terpendam di dalam hati. Tidak ada seorang pun yang bisa meraba, melihat dengan pasti apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Jangankan manusia, malaikat raqibun atid, pencatat amal baik dan amal buruk, itu tidak mencatat apa yang ada di dalam hati orang. Karena yang tercatat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yaitu amalan yang sudah ditampakkan, baik berupa ucapan atau berupa pengamalan. Itu yang tertulis di kitab catatan malaikat raqibun atid. Tetapi yang tersimpan di dalam hati itu yang ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala.